Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, saya Uso Tunasana dengan PM 2212011089. Di sini saya bersama keempat teman saya yaitu Adinda Aurelisa Sabila, Vina Damayanti, Rahel Tita Azaria, dan Kevin Pasaribu. Dan di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas diskusi 3. Dan di mana itu terkait dengan beberapa 5 soal, yaitu di mana kami mengambil putusan, yaitu putusan nomor 08-KPPU-I-2014. Soal pertama yaitu siapakah pihak yang dinyatakan sebagai terlapor dalam perkara tersebut dan jelaskan alasannya. Dalam putusan perkara nomor 08-KPPU-I-2014 yang menjadi terlapor terdapat 6, yaitu terlapor 1 PT Bridgestone Dyer Indonesia, terlapor 2 PT Sumiruber Indonesia, terlapor 3 PT Gajah Tunggal Tbk, terlapor 4 PT Goodyear Indonesia Tbk, terlapor 5 yaitu PT Elang Perdana Tire Indonesia, dan yang keenam adalah PT Industri Karet Deli. Nah, keenam para terlapor tersebut merupakan produsen ban kendaraan bermotor roda 4 di Indonesia yang merupakan anggota dari Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia atau APBI. Alasan keenam para produsen ban tersebut menjadi terlapor karena adanya dugaan pelanggaran terhadap pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri otomotif terkait kartel ban kendaraan bermotor roda 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Adinda Aurelisa Sabila akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa dugaan pasal yang dilanggar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait perjanjian yang dilarang, serta jelaskan fakta hukum dan juga pertimbangan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Dugaan pasal yang dilanggar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait perjanjian yang dilarang adalah pasal 5 ayat 1 dan juga pasal 11. Pasal 5 ayat 1 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Dan juga pasal 11 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, fakta hukum yang mendasari, yaitu dugaan pelanggaran ini berasal dari kasus produksi dan juga pemasaran ban kendaraan bermotor roda 4 kelas passenger car untuk ukuran ring 13, 14, 15, dan juga 16 di wilayah Indonesia pada periode kurun waktu 2009 sampai 2012. Para terlapor diduga melakukan perjanjian penetapan harga melalui pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia atau APBI. Fakta juga menunjukkan adanya kesamaan kenaikan harga yang dilakukan secara serentak oleh para terlapor untuk produk ban mobil di segmen penggantian atau replacement market. Meskipun fokus utama adalah harga, dugaan pasal 11 juga diangkat karena perjanjian penetapan harga secara serentak yang dilakukan oleh para pesaing utama secara otomatis akan berpotensi untuk mempengaruhi produksi atau pemasaran ban di pasar bersangkutan. Yang terakhir yaitu pertimbangan dugaan pelanggarannya. Investigator menyimpulkan bahwa pertimbangan dugaan pelanggaran berfokus pada yang pertama, investigator memulai dengan melakukan penelitian awal yang memuat adanya bukti dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama pasal 5 ayat 1 dan juga pasal 11 terkait larangan praktek monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat dalam industri otomotif, terutama kartel ban kendaraan bermotor roda 4 penumpang di Indonesia. Yang kedua yaitu investigator mengumpulkan bukti awal berupa dokumen, keterangan saksi, ahli, dan juga data yang menunjukkan adanya perjanjian antar pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga dan mengatur produksi atau pemasaran ban kendaraan roda 4 di pasar yang sama. Yang ketiga yaitu investigator menetapkan pasar bersangkutan yang menjadi objek analisis, yaitu pasar produk ban replacement untuk roda 4 dengan spesifikasi ring 13-16 di wilayah Indonesia. Namun memang terdapat kritik terhadap definisi pasar bersangkutan yang dianggap sempit dan tidak memasukkan seluruh pelaku usaha di pasar yang relevan. Selanjutnya yaitu investigator menggunakan metode deteksi kartel seperti analisis tren harga, volume produksi, dan juga dinamika pasar untuk memperkuat dugaan adanya kartel. Dugaan pelanggaran pada tahap ini
didasarkan pada bukti awal yang menunjukkan koordinasi harga dan juga pengaturan pemasaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga potensi pelanggaran pasal-pasal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut. Investigator juga menyusun laporan hasil penelitian dan penyelidikan sebagai dasar untuk rekomendasi proses penanganan selanjutnya, yaitu penyelidikan lanjutan dan juga penetapan laporan dugaan pelanggaran untuk dibahas di majelis komisi. Terakhir, dalam tahap investigator, meskipun ada keberatan dari para terlapor terkait prosedur pemeriksaan, urutan pemeriksaan saksi dan juga ahli, serta definisi pasal bersangkutan, investigator tetap menganggap bahwa terdapat alat bukti awal yang cukup untuk menduga pelanggaran dan diperlukan pemeriksaan lanjutan. Sekian dari saya, selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Kevin Pasaribu dengan NPM 221.11.386 akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu jelaskan pendekatan rumusan pasal tersebut dan lingkup pasal bersangkutannya. Pendekatan rumusan pasal dalam perkara ini menggunakan pendekatan per se ilegal dan rule of season berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Majelis komisi sendiri menilai terpenuhinya unsur menetapkan harga atas suatu barang dan perjanjian antara pelaku usaha pesaing melalui analisis bukti komunikasi, kesamaan perilaku harga, bagian tentang hukum, uraian butir 924 pada halaman 226 sampai 227. Di situ juga dijelaskan bahwa kesepakatan untuk tidak saling melakukan banting harga dianggap sebagai bentuk penetapan harga yang melanggar pasal 5 ayat 1. Pendekatan per se ilegal yaitu untuk menilai keberadaan perjanjian secara hukum dilarang tanpa pembuktian efek ekonomi secara mendalam. Dan kemudian pendekatan rule of season itu untuk menilai apakah perilaku harga yang seragam benar-benar disebabkan oleh koordinasi atau oleh kondisi pasar normal. Lingkup pasar bersangkutannya, majelis komisi mendefinisikan lingkup pasar itu berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mencakup dimensi produknya itu bahan passenger car radial, replacement ukuran ring 13, ring 14, ring 15 dan ring 16. Dan dimensi geografis itu terletak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian periode waktunya sekitar tahun 2009 sampai 2012. KPPU juga menetapkan pasar produk bersangkutan sebagai ban kendaraan roda 4 ukuran ring 13-16 yang diproduksi oleh anggota APBI. Akan tetapi analisis ini dinilai tidak akurat karena setiap ukuran ban memiliki karakteristik teknis dan permintaan yang berbeda, sehingga tidak dapat saling menggantikan. Dan investigator juga tidak memasukkan ban impor dan perusahaan dan anggota APBI yang juga bersaing di pasar domestik. KPPU juga menetapkan pasar geografis pada wilayah Indonesia. Namun analisis para ahli dan saksi menunjukkan bahwa sekitar 70% produksi ban di Indonesia diekspor ke berbagai negara. Kemudian tidak terdapat hambatan perdagangan antar negara di kawasan ASEAN, Australia dan Selandia Baru. Kemudian industri ban bersifat global dan terintegrasi secara regional dengan harga yang dipengaruhi oleh pasar internasional. Sekian dari saya, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 4 yaitu, jelaskan pembuktian unsur-unsur dari pasal yang dinyatakan terbukti melanggar dari terlapor atau para terlapor sebagai pertimbangan hukum majelis komisi. Terdapat 2 pasal yang dilanggar oleh para terlapor dalam perkara ini, yaitu yang pertama, pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, pemenuhan unsur pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat beberapa unsur dalam pasal ini, yaitu yang pertama, unsur pelaku usaha. Para terlapor terdiri dari PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Goodyear Indonesia Tbk, dan PT Elang Perdana Tire Industry, dan PT Industri Karat Deli.
Semua terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 sehingga unsur ini terpenuhi. Selanjutnya, dalam pasal ini terdapat unsur perjanjian. Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, Majelis Komisi menemukan adanya kesepakatan untuk tidak melakukan banting harga atau price fixing, pengaturan klaim, garansi atau warranty claim, ban passenger car radial atau disebut juga sebagai PCR, ring 13 hingga 16 pada tahun 2009 hingga tahun 2012, maka unsur ini terpenuhi. Selanjutnya, dalam pasal ini terdapat unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing. Keenam terlapor berada pada pasal bersangkutan yang sama, yaitu produsen ban PCR, ring 13 hingga 16 yang bersaing di pasar yang sama, dan melakukan perjanjian dalam perkara ini, sehingga unsur ini terpenuhi. Selanjutnya, terdapat unsur menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa. Sebagaimana didefinisikan barang dalam pasal 1 angka 16, barang dalam perkara ini adalah ban passenger car radial atau disebut juga sebagai PCR, replacement ring 13 hingga 16 dalam rentang waktu tahun 2009 hingga tahun 2012. Penetapan harga sesuai kesepakatan untuk tidak melakukan banting harga ban passenger car radial atau PCR terentang waktu 2009 hingga tahun 2012, sehingga unsur ini terpenuhi. Yang terakhir, unsur dalam pasal ini yaitu unsur pasar bersangkutan, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 10 mengenai pasar bersangkutan. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah ban passenger car radial atau PCR, replacement ring 13 hingga 16 dalam rentang waktu tahun 2009 hingga tahun 2012, sehingga unsur ini terpenuhi. Yang selanjutnya, nomor 2 tentang pemenuhan unsur pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Terdapat beberapa unsur juga di dalam pasal ini, yaitu yang pertama ialah unsur pelaku usaha. Semua pelaku usaha atau terlapor dalam perkara ini ialah sebagaimana pelaku usaha yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, sehingga unsur ini terpenuhi. Selanjutnya, terdapat unsur perjanjian. Adanya kesepakatan keenam terlapor secara bersama untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusi ban passenger car radial, PCR, replacement ring ukuran 13 hingga 16 dalam rentang waktu tahun 2009 hingga tahun 2012. Sebagai bukti ialah risalah rapat ABBI menunjukkan koordinasi yang bertujuan untuk mengatur pasar dan distribusi pasar. Yang kedua ialah unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing. Keenam terlapor berada pada pasar bersangkutan yang sama, yaitu produsen bahan PCR ring 13 hingga 16 yang bersaing di pasar yang sama dan melakukan perjanjian dalam perkara ini, sehingga unsur ini terpenuhi. Yang selanjutnya, dalam pasal ini terdapat unsur mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Dimaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa adalah kesepakatan secara bersama untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusi ban passenger car radial, replacement ring ukuran 13 hingga 16 dalam rentang waktu tahun 2009 hingga tahun 2012. Keenam terlapor menyepakati hal ini dalam risalah rapat presidium ABBI sehingga unsur ini terpenuhi. Selanjutnya, terdapat unsur mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Praktek monopoli sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, terdapat pengertian dampak yang dapat merugikan kepentingan umum adalah inefisiensi dan kenaikan harga yang menyebabkan kerugian konsumen. Majelis merujuk pada analisis di butir 8.2 dan 8.3 tentang hukum, tentang meningkatnya price cost margin atau PCM dan menurunnya efisiensi teknis di industri ban PCR, sehingga harga tidak lagi ditentukan oleh mekanisme pasar yang wajar melainkan oleh kesepakatan bersama antar pelaku usaha. Adanya pengaturan berpengaruh negatif terhadap efisiensi teknis yang menyebabkan inefisiensi yang berakibat kerugian kepada sisi konsumen. Inefisiensi dibuktikan dengan PCM yang mengalami peningkatan pasca
terjadinya kesepakatan APBI pada tahun 2009. Perusahaan mendapatkan profit berlebih pada bahan PCR, kenaikan hasil kesepakatan pelaku usaha, bukan hasil inefisiensi, sehingga unsur praktik monopoli dalam pasal ini terpenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya Vina Damayanti akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu siapakah terlapor yang dinyatakan terbukti melanggar, dan jelaskan singkat pertimbangan hukum serta apa sanksi hukum yang didapatkan oleh terlapor yang terbukti melanggar. Para terlapor yang di sini terbukti melakukan pelanggaran dalam perkara dugaan praktek kartel dan kendaraan bermotor roda 4 ialah terlapor 1 PT Blackstone Tire Indonesia, terlapor 2 yaitu PT Sumiruber Indonesia, terlapor 3 yaitu PT Gajah Tunggal Tbk, lalu terlapor keempat ada PT Goodyear Indonesia Tbk, terlapor 5 yaitu PT Elang Perdana Tire Industri, lalu ada terlapor 6 yaitu PT Industri Karet Delhi. Masing-masing terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya terkait kegiatan penetapan harga, pengaturan produksi serta pemasaran ban roda 4 ukuran ring 13, 14, 15, dan 16 di wilayah Indonesia. Lalu apa saja pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini? Pertama, ada bukti bahwa para terlapor sepakat mengatur harga mengendalikan ban produksi roda 4 dalam ukuran ring 13, 14, 15, dan 16 di Indonesia, terutama pada periode 2009 sampai 2012. Lalu ada bukti utama berupa risalah rapat Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia APBI, ada laporan produksi menyamakan harga ban kendaraan bermotor roda 4, lalu ada menyepakati batas diskon dan mengontrol volume produksi. Lalu yang ketiga ada majelis menegaskan juga bahwa praktek ini melanggar pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 nomor 5 tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu siapa saja dan apa saja sanksi yang dikenakan oleh majelis terhadap terlapor yang terbukti melanggar? Masing-masing terlapor yang terbukti melanggar di atas dikenakan sanksi sebesar 25 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.